Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Gustimirta sebagai host di podcast alumni. Sekarang kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita Ibu Nita, alumni dari SMA Negeri 2 Dumai ya Bu ya. Ya, Selamat datang Ibu di podcast alumni. terima kasih Mbak Rizka, saya panggil Mbak Rizka. Iya, boleh. Ibu kalau boleh tahu, Ibu lahirnya memang di Dumai. Saya lahir di Surabaya. Ibu lahirnya di Surabaya. Orang tua memang dari Surabaya. Orang tua saya dari aslinya Minang. Minang. Tapi sudah lama tinggal di Dumai kita. Udah dari TK, SD, SMP, SMA. Tahun berapa Ibu pindah ke Dumai? Oh, masih kecil banget saya. Saya lahir di Surabaya, numpang lahir. Numpang lahir aja berarti ya, Numpang langsung lahir, pindah ke iya, Dumai ya Bu ya. Numpang lahir. Itu sekolahnya Ibu di mana awalnya TK-nya? Ya, kalau di Jalan TK Angkatan Laut tahu kan? Angkatan Laut Patimura ya. Ya, kemudian ada di SD 016 Labroseng. SMP Jalan Patimura juga. Datul Laksmana Dallas. Kalau di SD Ibu ada prestasi nggak Bu? Atau juara, ranking barangkali? Oh, kalau kami di SD itu ada masuk ranking batasan 5, masuk 5 besar. Masuk 5 besar ya Bu ya. 5 besar. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Enggak juga sih, ganti-ganti. Ganti-ganti. Ada nomor 3. Ada naik, ada turun gitu ya, ya Bu ya. Dan pada saat turunnya itu benar-benar di kelas 6. Di kelas 6? Ya, di kelas 6 itu turun. Kenapa tuh Bu kok bisa Ya turun? mungkin nggak tahu juga ya, namanya belajar mungkin naik turun ya. Jadi pada saat itu mungkin tidak fokus belajar, banyak mainnya. Ya, ingat saya waktu itu teman dekat saya itu kebetulan anaknya kepala sekolah Endang, anak Pak Husin. Nah, jadi kami kejar-kejaran sama Endang ya, deket lah. Waktu di SD ya Bu? Iya, di SD. Itu terus langsung masuk ke SMP 1? SMP Dallas. SMP Dallas? Nah, sekarang SMP-nya nggak ada lagi. Zaman Rizka nggak ada itu. Oh, nggak ada lagi ya Bu? SMP Dallas di mana tuh Bu? Datuk Laksmana. Datuk Laksmana ya. Ibu masuk di SMP Dallas itu memang keinginan Ibu atau orang tua yang mengarahkan ke SMP? Kebetulan waktu itu nggak ada yang diarahkan. Jadi kita pas pendaftaran, ibaratnya saya bingung mau masuk mana. Kemudian mungkin pada saat itu juga pada saat itu masih sistem NEM ya, kalau nggak salah saya juga mau masuk SMP 1 waktu itu nggak keterima, ya udah masuk aja deh di Dallas. Di Dallas. Itu ramai Bu muridnya? Banyak, rame. Kelasnya juga banyak? Banyak. Jadi kelasnya itu ada di Patimura, ada di Jalan Ombak. Jadi terbagi 2. Terbagi 2 kelasnya. Ya, terbagi 2. Jadi kami karena saya tinggalkan di komplek Angkatan Laut Jalan Kasuari. Nah, jadi karena saya tinggal di sana ya kita ngambil arahnya di sana gitu. Di Dallasnya dekat SMEA, kalau nggak salah saya dulu itu namanya SMEA, di samping SMEA itu SMP. Nah, SMP pusatnya itu adalah di Jalan Ombak. Jalan Ombak. Nah, bergulir dari SMP masuk SMA. Itu alumni SMP Ibu masih ada? Masih ada. Walaupun sekolahnya tidak ada lagi ya Bu? Iya, masih ada kita. Oh iya, masih aktif Bu? Masih aktif. Justru teman-teman kita yang di SMP banyak ketemu di SMA 2. Oh, banyak ketemu di SMA 2. Banyak SMA 2. Itu Ibu dari SMP Dallas itu ada ini lagi nggak Bu? Saya ketua kelas. Ibu perempuan ya ketua kelas. Ya. Pada saat itu laki-laki ada Bu? Ada banyak laki-laki. Kenapa perempuan. Ibu yang bisa dipilih sama teman-teman kelas? Itu mungkin kepercayaan kali ya, atau mungkin saya juga orangnya dari SMP lah ya, sudah mulai berorganisasi di OSIS. SMP Bu ya, OSIS. Sudah kemudian udah aktif ya, terpilih menjadi ketua kelas juga. Padahal banyak laki-laki di dalam, tapi saya yang dipercaya, ya itu mungkin apresiasi lah pada saat itu. Kalau ingat zaman-zaman SMP, wah, namanya saya perempuan tapi yang bawain tas saya itu laki-laki semua ya. Oh iya. Karena mungkin saya juga anak Angkatan Laut kali ya. Iya. Jadi salah satu pendukungnya ya di sana. Organisasi selain OSIS di SMP ada lagi nggak Bu? Ada Pramuka. Pramuka. Ya, saya masuk di Pramuka, pembina Pramuka ya, masuk gabung di awalnya ya kita ngikut yang pertama ya. Pramuka. Jadi pembina juga Ibu? Sempat sebentar, tapi enggak dilanjutkan karena saya masuk di SMA fokus kepada PMR lagi, Palang Merah Remaja. Tapi waktu masuk ke gabung pada saat SMP gabung di Pramuka itu ada ikut kemah-kemah juga? Iya, di Campfire.
Oh iya, diizinkan juga ya sama Ya, orang tua ya Bu? sebenarnya sih orang tua saya nggak terlalu mengizinkan, tetapi dilihat ada izin yang resmi dari sekolah, bahkan orang tua ikut mengantar. Ya ingatlah saya waktu itu orang tua ngantar makanan, kemudian melihat rumah saya jarak tempuhnya dengan Kembayar kan nggak begitu jauh. Oh, iya. Jadi orang tua juga survei lah di lapangan melihat kita, ikut camping, kemah, ikut. Di OSIS Ibu sebagai apa? Kalau waktu SMP itu saya kalau nggak salah saya ya bagian wakil sekretaris lah. Wakil sekretaris. Berarti organisasi yang Ibu ikut kayak jadi ketua kelas. Iya. Di OSIS. Pramuka sempat menjadi pembina ya Bu ya? Pramuka saya ibaratnya saya komandan juga. Komandan juga. Nah, jadi waktu kita ada lomba dari SMP, lomba PBB kalau saya nggak salah itu. Saya komandan untuk PBB-nya. Jadi kita lomba, kita dapat juara itu. Pada saat jadi, itu mulai startnya itu kalau nggak salah saya depan SMP 1, kembali lagi depan SMP 1. Nah, itu Ibu dapat juara 2 ya? Juara 1. Ya, bawaannya juara 1. Jadi memang dari ya dilatih waktu itu kalau nggak salah. Dilatih sama angkatan juga. Ada pelatihnya. Di OSIS jadi sekretaris juga ya Bu ya? Iya, wakil sekretaris. Lanjut ke SMA itu memasuki SMA Negeri 2 Dumai ya Bu? Ya. Itu pilihan Ibu atau diarah orang tua atau ikut-ikut teman? Oh nggak ada, itu pilihan aja. Kebetulan memang di SMA 2 dekat juga dari rumah. Jadi SMA kalau Bukit Jin kan jauh ya Bu ya? Bukit Jin jauh ya. Bukit Jin jauh. Pada saat itu SMA apa aja Bu? Bukit Jin, SMA 1 namanya itu Bukit Jin. SMA 2. Ya, itu SMA yang top-top di Dumai lah pada saat itu. Rizka masih kecil kali. Iya. Masuk lulus lah Ibu di SMA Negeri 2. Masuk. Balik lagi ada nggak prestasi Ibu di SMA Negeri 2? Saya sebagai sekretaris PMR, kemudian juga ya PMR Palang Merah remaja ya Bu ya. Jadi kalau nggak salah saya ketuanya itu Albert, saya sekretarisnya. Jadi kita keluar kota, kemudian ke Sumatera Barat, ada kegiatan-kegiatan itu. Oh keluar kota, ya. Itu biaya dari mana Bu? Ya masing-masing. Kalau SMA kan nggak ada untuk donatur, jadi kita dari sekolah nggak memberikan? Enggak, kita masing-masing. Jadi nanti pada saat itu kalau nggak salah saya waktu itu kita ke SMA 1 Padang. Nah itu lucu itu. Jadi kita ya banyak kenangan lah di dalam berangkat dari sini sampai ke Padang itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi di sana lah gabung laki-laki, perempuan sama-sama. Nah saya ini kan tipikal dari dulu tuh berteman memang banyak laki-laki gitu. Nah, mereka memang menjadi teman yang menjaga. Jadi pada saat kita di camping dengan anak SMA 1 itu di sungai kalau nggak salah saya itu sungai ada batu kalau mau mandi lompat satu batu ke batu yang lainnya lompat satu. Nah, itu jatuh saya itu pada saat itu. Itu teman-teman pada berebut menyelamatkan gitu ya. Iya. Jadi nggak ngelihat lagi pakaian saya yang jatuh, apa yang jatuh, yang penting sayanya diselamatkan gitu. Nah, itu pakaian pada basah semua Bu. Basah ya. Namanya juga masuk sungai kan. Melompat dari batu 1 sama batu 2-nya. Jaraknya jauh-jauh ya. Lumayan. Ya mungkin keteledoran juga ya, kurang hati-hati. Licin juga paling ya. Itu iseng-isengnya SMA kan pada saat itu. Ya mandinya di sungai. Itu perwakilan yang berangkat dari SMA Negeri 2 ke Sumbar rame ya Bu? Rame perwakilan yang PMR ya. PMR ya. Kita juga ngadakan lomba. Saya ibaratnya waktu zaman-zaman dulu itu kan lagi tren-trennya itu kayak dance inilah gitu loh. Oh Ibu ya, menekuni juga ya, dance? Ya. Dipertandingkan juga? Iya, sampai di Sumatera Barat itu kalau nggak salah saya kita dari Rio ini bawa menghormati mereka juga dari Sumatera Barat SMA 1 ya, tren juga di Sumatera Barat pada saat itu kita bawa itu lagu Marana Ampe. Itu lagu Minang ya Bu ya. Lagu Minang. Ada lagu Melayu juga kita bawa sih. Tapi kan harus ada kita menghormati nama kita datang jadi dibawa. Kulturnya Minang. Jadi di kelas 1 ke kelas 2 itu kan Bu, kalau sekarang kan ada pemilihan IPA atau penentu, IPA atau IPS, itu di zaman Ibu
masih begitu juga? Masih Ibu masuk ke IPS atau IPA? IPA. Ibu IPA. Iya. Emang keinginan Jadi di IPA? kita dulu fisika, biologi, IPS. Jadi bukan IPA biologi, tapi fisika, bio, IPS. Jadi berdasarkan jurusan fisik, jurusan bio, jurusan IPS. Nah, saya milih bio karena tadinya saya memang sudah punya progres ke depannya mau masuk di kesehatan. Oh, Ibu pengen ya. Sementara teman-teman saya di kelas 1 dia masuk IPS. Nah, gitulah. Dia dapat teman baru lagi di kelas 2. Di kelas 2. Iya. Selain PMR ada nggak Bu organisasi? Pramuka juga, tapi saya tidak terlalu dalamin pramuka karena saya memang senang banget dengan PMR ya. Jadi pramuka masuk juga. Tapi tidak mendalami seperti PMR ya Bu ya? Ya, maksudnya kalau di pramuka saya kan tidak sebagai pengurus, saya nggak ngambil. Jadi pengurusnya saya adalah di PMR. Gitu. Pernah juara nggak Bu di SMA Negeri 2? Maksudnya juara kelas? Kita nggak ada. Nggak ada ranking masuk. Juga? Kita enggak ranking masuk kita kan 10 besar, tapi juara 1, 2, 3 itu nggak masuk. Oh iya. Nggak masuk. Ibu pernah cabut nggak Bu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Bareng teman-teman juga ya Bu? Jadi masa SMA itu yang disampaikan adalah masa yang paling indah. Masa yang paling indah masa Jadi SMA, pada saat itu masa-masa saya mulai mengenal laki-laki. Oh iya. Jadi dapat teman dekat yang betul-betul memperhatikan. Pada saat saya ibaratnya namanya kita perempuan masih ABG ya. Jadi mendapat seperti puber lah. Jadi diajak cabut ya kita cabut gitu. Sama teman-teman laki-laki juga pada saat itu Bu? Tapi cabutnya bukan cabut kemana-mana, cabutnya cuman ke kantin belakang. Kalau nggak selesai itu rumah. Masih di sekitaran sekolah juga cabutnya? Ya, nggak cabut di luar sekolah. Jadi kita ngumpul cabut itu di kantin belakang. Bapak itu guru sekolah kita, guru olahraga. Jadi buka kantin. Nah, kita sering duduk di sana. Cuman memang tipikal saya orangnya seperti ya takutan ya. Jadi mungkin agak sedikit gimana ya, nggak tipikal yang apalah ya, yang hobi ugal-ugalan yang barbar nggak yang begitu barbar, ya cuman sedikit mencoba apa sih rasanya cabut tuh di saat teman-teman cabut. Nah, kayaknya rugi banget lah saya nggak merasakan gitu. Nah, ikut. Nah, setelah saya merasakan ya sudah sampai di sana, saya tidak meneruskan, tidak mengulang-ulang ya, karena bukan tipikal saya yang seperti itu. Pada saat SMA Ibu udah mengenal laki-laki, berarti udah pacaran ya Bu? SMA kelas 2 Udah pacaran. Itu sama teman sekolah juga? Iya, sama teman sekolah. Oh iya, satu kelas enggak? Beda. Lama pacarannya? Enggak. Nah, pada saat baru mengenal, baru pacaran. Kebetulan dia juga pindah ke Jakarta. Nah, kita kan waktu zaman SMA itu ambil lagu kesenian itu main gitar di depan. Jadi main gitar, dia anaknya pinter banget lah ya, main gitar. Dia ngajarkan saya dari situ, dekatnya dari sana. Berarti Bu bisa musik? Dulunya, sekarang nggak tahu ini petikannya gimana ya. Jadi dia ngajarkan, kita kan ngambil nilai di depan itu satu-satu. Jadi saya ingat lagu yang saya nyanyikan itu Krisye. Lagu Krisye. Krisye itu Pergilah Kasih. Jadi nyanyi di depan, nggak taunya dia punya teman dekat itu. Sekarang teman dekatnya itu ANS lah ya. Setelah selesai saya ngambil nilai di depan menyanyikan lagu yang diajarkan dia, dapat surat dititip ke Sapran. Ini surat. Ingat saya nama pacar saya dulu Rafa Wandani, kan katanya si anak manja, orang bapaknya kan orang Kaltek ya. Jadi pindah, ada kasus berantem, pindah ke Jakarta ngedadak gitu loh. Jadi dikasih surat. Pada saat itu HP belum ada ya Bu? Belum ada. Main surat-suratan. Iya. Main surat-suratan. Titip ke teman ya Bu? Titip ke teman. Jadi pada saat setelah, jadi pesannya dia juga kalau sudah selesai ngambil nilai, baru surat ini diberikan. Nah, pada saat itu saya nggak ketemu dia lagi. Dia udah terbang, udah berangkat waktu itu. Nah, yang saya dapatkan hanya surat. Ya sudah, sampai sekarang, bukan sampai sekarang, sampai selesai SMA. Nah, itu saya nggak punya pacar lagi. Oh, sampai selesai SMA nggak punya pacar lagi? Nggak mau. Memang nggak mau. Tapi yang mendekati Ibu pasti banyak dong. Ada banyak. Ada, tapi tidak mau membuka hati ya Bu? Nggak mau saya. Soalnya Ibu cantik nih. Apalagi umur Ibu sekarang 49 tahun ya. 49 tahun aja
kayak masih muda banget, apalagi di usia SMA ya Bu. Iya. Pasti banyak ya cowok yang ganggu ibu, pengen jadi Sekeliling. pacar ibu, tapi tidak. Tapi nggak berani. Yang nggak berani ibu, Enggak, yang lakinya mungkin nggak berani. untuk mendekati ibu. Iya, Oh, nggak iya. berani mungkin. Karena mungkin teman-temannya pada banyak yang jagain cowok. Iya, nggak berani. Ada juga sih teman saya sampai sekarang kan udah kita alumni nih. Dulu aku tuh naksir loh sama kamu. Nah, bahasanya gitu. Oh, Tapi sudah nggak ngumpul berani. alumni baru dibuka ya, Bu? Tapi nggak berani Iya, ngungkapin, takut kena tolak gitu. Iya, iya, iya. Itu masa SMA. Masa SMA. Tapi masa yang paling indah lah. Kenangan apa Bu yang paling momen kali sama ibu, yang paling ibu ingat kali? Ya pas itu SMA? jatuh dari sungai. Jatuh dari sungai itu Pada ya? saat saya jatuh dari sungai, ini kan nenteng nih, anduk, baju, semua. Ini udah hanyut semua, badan saya jatuh kan. Yang diselamatin teman-teman memang refleks saya gitu loh. Nah itu luar biasa. Yang nyelamatin saya bukan satu orang, berebut. Gitu. Jadi luar biasa pada saat itu. Itu momen kali ya, momen ya, banget sama saya. Jadi intinya buat saya pada saat itu saya merasakan bahwa begini ternyata teman-teman merasakan bahwa keselamatan saya itu nomor satu. Gitu. Padahal kita sama-sama SMA ya, tanggung jawabnya bukan di mereka sebenarnya, tetapi mereka merasa bertanggung jawab terhadap diri saya gitu. Itu luar biasa. Luar biasa ya Bu rasanya. Kalau pelajaran yang paling Ibu senangi pas SMA? Biologi itu. Pak Darmawi, guru idola saya. Guru idola juga ya Bu, gurunya. Iya, pelajaran yang paling disenangi, gurunya guru idola. Kenapa Bu Bapak itu? Bapak tuh gimana ya, kalau ngajarkan itu saya tuh suka masuk cepet ya, cepet dapet, nangkep ya, daripada ya mungkin kalau kita belajar itu awalnya kita melihat kita senang sama guru itu terlebih dahulu, baru kita bisa mendapat menyerap ilmu yang diberikan. Gitu ya Bu. Ya. Di SMA, di alumni SMA Negeri 2 sekarang masih aktif Bu? Saya? Iya. Enggak. Tapi kan cuman kita masuk alumni ada. Masuk alumni grup ya Bu ya. Kan berkumpul-kumpul. Ya, ketemu sama teman alumni ada sebagian. Tapi Bu tidak. Tapi nggak ikut arisan lagi saya. Oh dulunya dulu ada arisan. Kita ada arisan. Terakhir 2 tahun yang lalu saya. Berarti seaktif itu dong Bu sampai ada arisan? Ada arisan. Itu perkumpulannya per bulan kah atau? Per bulan. Itu angkatan Ibu atau ada angkatan? Perangkatan dulu ya. Iya. Habis dari SMA Negeri 2, Ibu lanjut sekolah lagi? Lanjut Ibu? Iya. Langsung. Di Di Universitas mana Bu? Di Baitur Rahmah. Baitur Rahmah. Saya ambil di Padang, Sumatera Barat. Ya. Negeri ya Bu? Swasta itu. Saya ngambil di Baitur Rahmah Padang, swasta. D3 keperawatan pertama. Oh memang kesehatan juga, dapat Ibu kesehatan ya? Memang dari SMA saya target kesehatan. Saya nggak mau lari dari kesehatan, kenapa saya ngambil bio, target saya nanti kuliahnya di kesehatan. Iya. Itu memang kemauan Ibu di Baitur Rahmah atau? Memang kemauan saya, kebetulan teman-teman yang berangkat dari sini bareng-bareng gitu. Kita tamat SMA kan bareng nih tes, ayo bareng yuk gitu. Coba yang mau kesehatan kita coba yuk berangkat ke Padang. Yang lulus di sana ya saya gitu. Yang lain berarti nggak lulus? Ada teman yang ikut berangkat saya nggak lulus. Jadi D3 ya Bu? Ya awalnya saya D3, D3 keperawatan. Melanjutkan juga ke S1 Bu? Melanjutkan ke S1 di Bandar Lampung. Oh jauh lagi, berangkat lagi ke Bandar Lampung. Iya. Bandar Lampung. Itu udah pacaran juga Bu? Udah membuka hati di kuliah? Jadi gini, tamat kuliah, saya bekerja dulu di Dumai. Tamat D3. Saya kerja di Dumai. Itu saya kerja di klinik Sehati, tempat Bapak Dr. Sunario. Saya pernah bekerja di sana sebentar, kemudian dilamar sama suami. Suami Ibu kenalnya dari mana tuh? Waktu saya praktek di rumah sakit. Jadi masa itu saya menjadi siswa praktek di rumah sakit sebagai mahasiswa praktek dari keperawatan. Suami saya praktek sebagai koasisten dokter. Jadi di sana kenal dengan suami. Sebetulnya sih bukan dengan suami, kenalnya awal dengan temannya. Dengan temannya. Nah ini dengan teman. Jadi dekatnya sama teman, semuanya sama teman beliau. Jadinya sama suami. Pada saat Ibu ini ya, suami Ibu jadi koas ya? Iya, koas. Nah,
Akhirnya udah nikah, Ah. Ibu melanjutkan S1. Ya, jadi waktu saya menikah, suami kan PTT. Jadi di Bandar Lampung, pegawai tidak tetap pada saat itu wajib dokter masuk PTT. Jadi ngambil di Bandar Lampung, kita pindah ke Bandar Lampung. Berapa tahun Ibu di Bandar Lampung? Di awalnya ini kita ada 5 tahun lah ya. Jadi suami dapat di sana PTT, kemudian saya bingung ini, mau jadi apa, mau ngapain. Saya kan orangnya nggak bertahan kalau hanya sekedar stuck sampai di sana gitu. Jadi minta izin sama suami untuk sekolah, kemudian minta izin sama orang tua juga. Tentu kan izin suami, izin orang tua. Saya nggak mau nanti suami izin, orang tua nggak izin. Iya. Nah ternyata ya suami dukung, orang tua dukung. Jadi suami kerja, saya ngambil sekolah untuk S1 keperawatan. Di Lampung. Di situ apa Bu momen yang... Ya paling momennya gimana ya, namanya saya punya anak bayi ya, saya kuliah sambil... Jadi waktu mulai tahap kuliah awal, itu saya baru melahirkan. Oh, usia berapa Bu pada saat itu anak Ibu? Usia 1 bulan. 1 bulan? Ya. 1 bulan langsung memikirkan untuk masuk kuliah Bu? Ya, sebelumnya kan udah daftar tuh. Oh, tapi jadi pas melahirkan baru masuk gitu. Jadi pada saat ibaratnya itu ospek gitu ya. Jadi saya datang, ya anak diantar suami lah. Diantar suami, ya beri ASI, ya tetap seperti itu. Jadi suami saya datang ke kampus, ngasihin baby. Berapa ya, bawa tahun sama si itu mbaknya. Itu kan satunya cuman sebentar, nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Akhirnya Ibu masih lulus dari Lampung itu, kuliah S1, menetap di situ atau pulang lagi ke Dumai? Jadi setelah saya lulus S1, suami saya ngambil spesialis. Di mana tuh Bu? Di Unan, Sumatera Barat. Pindah? Jadi saya sempat ngajar di sana di D3 awalnya itu kan. Jadi saya pindah ke Sumatera Barat. Jadi dari Bandar Lampung pindah lagi ke Sumatera Barat. Pindah Sumatera Barat, suami saya sekolah ngambil spesialis mata. Jadi saya melamar masuk di Baitur Rahmah lagi sebagai dosen. Sebagai dosen. Ya, jadi masuk di Baitur Rahmah sebagai dosen. Saya kan sudah tamatan itu S1 keperawatan. Kalau kita keperawatan itu kan harus ambil profesi. Profesi itu kan gelarnya nanti nurse, NS. Tambah lagi kan kuliahnya. Jadi sambil saya ngajar, saya diterima sebagai dosen di Baitur Rahmah. Saya kuliah. Itu Ibu ngajar apa? Mata kuliah apa? KMB. KMB itu apa? Klinik Medikal Bedah. Oh. Jadi banyak. Saya juga ngajar kejiwaan. Oh iya. Psikiatri saya juga ngajar. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Saya kuliah lagi ngambil profesi di Perdokokan. Jadi kuliah sambil ngajar, itu diizin di kampus. Dalam berjalannya waktu, suami kan kuliah untuk ngambil spesialis itu cukup lama ya, 5 tahunan lah ya. Jadi saya juga ngambil buka S2 setelah saya sekolah profesi. Itu makanya saya gelarkan S-Kep NS. NS itu kuliah lagi. Kemudian saya masuk untuk sekolah S2. Izin dari kampus juga, masuk S2. Berarti lama Ibu menetap di Sumbarnya lagi, habis dari Lampung? Enggak juga. Berapa tahun Bu? 5 tahun. 5 tahun. Habis dari situ lulus Ibu S2, menetap di situ, balik kerja lagi di situ? Ke Lampung. Oh, balik lagi ke Lampung. Ya, balik lagi ke Lampung. Saya ngajar di Malahayati. Jadi dosen tetap di Malahayati, Universitas Malahayati. Kenapa Ibu balik lagi ke Lampung, tidak menetap atau bekerja di... Padahal saya sudah senang kan di sana kan sebagai dosen kan tetap. Sudah kerja tuh. Tapi kan suami saya PNS-nya di Bandar Lampung. Oh, pindah. Jadi ANS-nya. Jadi pokoknya disiplinnya kan Bandar Lampung. Tamatannya dari Bandar Lampung di sana, dia sekolah ke Padang, harus kembali lagi ke Bandar Lampung. Dengan berjalannya waktu, itu 2011, 2012 awal kalau nggak salah saya. Akhirnya karena saudara jauh ya, kita udah ngambil rumah di sana. Udah ngambil rumah, saya udah ngajar, udah netap sebagai dosen di sana. Malahan di universitas mana tuh Ibu ngajar? Malahayati. Malahayati di Lampung ya Bu. Ya, saya sebagai narasumber di mana-mana gitu loh. Sampai saya pernah menjadi narasumber untuk perawat di Duri dan Dumai terkait dengan patient safety. Jadi memberikan proses pembelajaran ya, edukasi semua kepada perawat terkait dengan pasien safety. Nah itu luar biasa pengalaman yang saya dapatkan pada saat saya di Bandar Lampung.
Nah setelah itu kita nggak ada keluarga di sana, udah ngambil rumah, udah semua, takut nanti ada apa-apanya. Jadi suami memutuskan kembali lagi ke Dumai. Itu punya pro dan kontra juga, anak-anak saya nggak mau pindah ke Dumai karena dari kota besar ke kota kecil bahasanya. Toh dari sebenarnya Dumai ini kan pada saat itu nggak kota kecil-kecil banget kan. Jadi anak-anak namanya anak-anak ya harus diberikan pemahaman, ya mau nggak mau akhirnya ya nurut. Akhirnya Iya. pindahlah Ibu ke Dumai. 2015 saya pindah ke Dumai. 2015. Nah, di dalam prosesnya saya di awal dari Padang ke Bandar Lampung, kemudian menggeluti bidang akademik. Saya tidak masuk di dalam organisasi pada saat itu, fokus di dalam akademik. Jadi yang saya lakukan pengabdian masyarakat, penelitian, itu yang saya lakukan. Sebagai dosen juga ya Bu Iya, ya. sampai ke di Dumai. Apa nih kegiatan Ibu? Nah, saya diterima di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai RSUD. konsultan keperawatan. Jadi masa itu memang saya membenahi MPKP, model praktek keperawatan profesional. 2015 itu Bu? Ya, 2015. Jadi dulu tingkat komplainnya pasien kan sangat tinggi. Jadi pada saat itu saya ditantang untuk ya meminimalkan tingkat komplain pasien. Sehingga pada saat itu kalau itu Pak Saiful, Dr. Saiful memberikan reward terhadap ruangan yang tingkat komplainnya rendah itu dengan kisaran angka kalau nggak salah itu 12 juta pada saat saya itu menjabat sebagai konsultan. Nah, alhamdulillah pada saat saya menjadi konsultan di sana tingkat komplainnya menurun. Kemudian banyak hal-hal pembaruan yang saya berikan terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit. Salah satunya saya turun ke ruangan, perawat harus paham dengan komunikasi terapeutik yang mereka lakukan kepada pasien. Bagaimana teknik komunikasi yang benar, yang baik, benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Jadi bagaimana teknik komunikasi yang baik dan benar pada saat mereka berhadapan dengan pasien. Jadi itu saya terapkan, seluruh perawat itu wajib menghafal. Saya contohkan, selamat pagi Ibu, nama saya Nita Aryani, saya biasa dipanggil dengan Nita, Ibu bisa nanti memanggil saya berada di nurse station dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi itu harus, jadi saya tidak menginginkan pada saat saya sidak ke dalam ruangan, pasien mengatakan, saya tadi dengan perawat yang gemuk-gemuk, perawat yang tinggi-tinggi, dengan inisial seperti itu atau dengan bahasa bahwa postur tubuh yang disampaikan pasien, saya nggak pernah menginginkan bahasa itu keluar dari mulut pasien. Yang saya inginkan pada saat itu saya masuk ruangan bersama dengan waktu itu kasih keperawatan juga. Saya menginginkan pasien harus mengenal nama perawat. Jadi saya masuk dalam, kadang saya sidak ke bawah itu. Saya tanya, selamat pagi Ibu, saya tanya. Nah setelah saya berbicara dengan pasien, saya tanyakan kepada pasien, siapa perawat yang menjaga atau siapa perawat yang bertanggung jawab terhadap dia. Nah dia menyatakan, oh perawat si Siti misalkan, perawat Budi misalkan. Berarti Ibu meningkatkan pelayanan di RSUD. Iya, jadi salah satu mengurangi tingkat komplainnya pasien, ya pelayanannya harus meningkat. Iya. Itu sampai sekarang Ibu? Enggak lagi. Berapa tahun Ibu jadi konsultan? Jadi 2019 saya resign. Karena kebetulan suami saya pada saat itu kalau nggak salah saya dirawat ya di rumah sakit. Kemudian saya ketemu dengan teman saya Mardiana. Mungkin kalau dia dengar ini dia ingat juga. Jadi saya ingin masuk di politik. Oh, ingin masuk di politik. Ya, ingin masukin coba di mana. Nah, dia menyampaikan ke saya, ini di Gerindra mau Nit, katanya gitu. Oh mau, cobalah. Jadi perpanjangan tangan dari beliau, saya masuk ke politik. Nah, dari sanalah saya mulai, 2019 saya mulai masuk legislatif. Tapi itu dengan pikiran yang matang ya Bu, berarti Ibu sudah meninggalkan karir Ibu di kesehatan? Ya. Ibu menggeluti di 2019 di politik? Ya. Memasuki partai apa Bu pertama? Gerindra. Sampai saat ini. Sampai saat ini, berarti tidak pernah ganti-ganti partai lain ya? Enggak pernah. Jadi tak pernah ganti dan saya tetap. Itu Ibu masuk
menjadi kadernya kah, pengurusnya, atau Ibu mencaleg? Nah, di awal saya tentu masuk menjadi caleg ya. Iya. Di awal saya masuk menjadi caleg 2019, kemudian saya dapat nomor urut 3 dengan hasil perolehan angka pada saat itu kalau saya nggak salah juga 840. Oh, banyak Ibu. Ya, jadi sempat digadang-gadangkan sebagai kuda hitam, tetapi kuda hitamnya nggak duduk. Iya, tapi nggak duduk ya Bu ya. Tapi tim pada saat itu tim Ibu duduk nggak? Dari yang 10 orang itu ada yang duduk? Oh iya, dalam 10 orang ya pasti ada yang duduk satu. Jadi pada saat itu yang duduk ya Pak Yuandri, dan sampai saat ini juga beliau incumbent ya duduk. Sampai saat ini Ibu di partai ya Bu ya, di politik. Ya. Dan sekarang nih Rizka ngeriset Ibu, katanya Ibu ini juga aktif banget di organisasi yang membawa Kota Dumai gitu. Ya. Organisasi apa yang Ibu geluti sekarang? Saya membawa BMD, Barisan Mama Militan Dumai, saya ketua, pembinanya Pak Hardianto. Ibunya ketua? Ya, saya ketua, pembina Pak Hardianto, wakil DPRD Provinsi. Kemudian ketua HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, sampai sekarang saya ketuanya. Bentar Bu, yang pertama tadi apa Bu? BMD. BMD itu apa? Barisan Mama Militan Dumai. Itu apa Bu? Itu awal itu bidang sosial. Bidang sosial ya Bu ya. Awalnya itu bergerak di bidang BEMPAS dulu. Awalnya di BEMPAS, Barisan Mama Militan Prabowo Sandi. Jadi mau bawa kemana ini organisasi setelah BEMPAS bubar? Gitu. Akhirnya saya dan Pak Hardianto punya kesepakatan, ayo kita besarkan. Sayang organisasi ini sudah besar kalau kita biarkan begitu saja. Nah, akhirnya ya sudah. Kita dibina sama Pak Hardianto, saya ketuanya, kita jalankan semampu kita sampai saat ini. Sampai saat ini ya Bu? Ya, kemudian juga ketua HNSI, HNSI itu apa, Bu? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kota Dumai. Kota Dumai. Itu apa Bu kerjaan organisasinya Bu? Jadi itu kan bergerak di dalam bidang nelayan ya, jadi membantu, memfasilitasi ya sebagai perpanjangan tangan untuk nelayan-nelayan yang ada di Kota Dumai. Mohon maaf Bu, itu dananya dari mana? Yang membantu nelayan-nelayan. Jadi saya berusaha untuk mengambil bantuan dari perusahaan-perusahaan ya, dari perusahaan-perusahaan yang ada, contohnya PHR yang sudah bekerja sama dengan kita. PHR sudah banyak membantu juga untuk nelayan kita, baik itu nelayan budidaya maupun nelayan tangkap. Itu sudah banyak bantuan diberikan PHR terhadap HNSI Kota Dumai. HNSI Kota Dumai ada kantornya? Ada. Di mana tuh? Di Jalan Air Bersih. Di Jalan Air Bersih. Berarti seluruh nelayan di Kota Dumai? Ya, gabung kantornya dengan Laskar. Karena ketuanya satu, saya. Laskar itu apa Bu? Lembaga Laskar Melayu Bersatu LMB yang saya pakai sekarang. Oh iya. Kebetulan kita nanti ada acara buka bersama, makanya saya langsung karena nggak sempat lagi tukar-tukar baju. Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Itu kegiatannya apa aja? Jadi sampai saat ini kita kan bergerak, namanya juga ini kan organisasi kita. Organisasi bukan berarti ini masyarakat Melayu, bukan orang Melayu yang asli. Jadi moto daripada Lembaga Laskar Melayu Bersatu itu memelayukan orang yang tidak Melayu. Kenapa? Karena orang Melayu kan sudah pasti Melayu. Berarti ini kalau sukunya semua, Minang, Batak, Jawa boleh bergabung dia Bu. Ibu sebagai ketuanya. Saya sebagai, kalau kita sebut di sini adalah Panglima Tengah. Panglima Tengah. DPD Kota Dumai gitu. Jadi ya ibarat bahasanya kalau sekarang digantikan namanya itu adalah Kartini Laskar. Kartini Laskar. Itu perempuan semua Bu isinya? Tidak, ada perempuan, ada laki-laki. juga. Kebetulan di Riau yang memimpin perempuan 2 orang, saya sama Datin Rima. Datin Rima Pelalawan. Dumai sama Pelalawan itu yang pimpinannya perempuan. Kegiatannya apa Bu untuk lembaga Ibu? Ya terkait dengan ibaratnya kemarin kan ada ya, salah satu saya contohkan Rempang. Nah, Rempang kita bantu kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam pembelaan terhadap masyarakat Melayu kita. Ya. Koordinasi juga kegiatan kita dengan LAM Dumai. Kita koordinasi, kemudian kita juga komunikasi dengan LAM, dengan ketua LAM juga saya pernah komunikasi. Ya, ada juga mengajak dalam salah satu hal yang belum mungkin sampai saat ini terlaksana kegiatan kita, yang mungkin next time. Kemarin saya sibuk dengan persiapan legislatif,
sedikit tertinggal buat saya secara pribadi, tapi semua pasti memahami bagaimanapun kita dalam satu konteks itu tidak bisa memegang dalam semua hal. Tentu harus ada yang kita fokus dan ada yang terabaikan, bukan diabaikan tetapi terabaikan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kita yang mensupport terkait dengan masyarakat kita. Salah satu di organisasi kita kan banyak ya, ini Kota Dumai yang digabung di dalam organisasi kita Laskar, banyak yang menganggur. Kan ada juga yang menganggur lah, bukan banyak lah yang saya batasi. Ada yang menganggur, kemudian kita tahu perusahaan-perusahaan di Kota Dumai ini kan banyak mempekerjakan orang luar daripada orang dalam. Jadi harusnya kan 70-30. Itu perda. Lembaga Laskar Melayu bisa menyuarakan itu ke perusahaan-perusahaan, Bu? Jadi perda ada. Oh, bisa ya. Jadi perda itu 70-30 yang sebenarnya ada, tapi yang terlaksana itu tidak seperti yang kita lihat. Nah, kita buat win-win solution sama perusahaan, kita minta bantuan, dari kita paling tidak ada yang dibantu untuk bekerja di tempat dia. Nah, melalui komunikasi, hubungan yang baik, alhamdulillah sudah ada beberapa anggota kita yang masuk dalam salah satu perusahaan, meskipun tidak sebagai ya jabatan, ya sesuai dengan ijazah yang dia miliki ya Bu, dan skill-skill yang mereka miliki juga ya Bu ya. Jadi Bu, lembaga Laskar Melayu ini berapa orang anggotanya Bu? Jadi gini, saya di Kota Dumai kan ada DPD. DPD itu Dewan Pimpinan Daerah Kota Dumai. Itu membawahi Dumai Kota, Dumai Selatan, Bukit Kapur, ya, kemudian Dumai Timur, Medang Kampai. Nah, kalau DPDK ada itu Usman. Nah, DPDK itu Dewan Pimpinan Daerah Khusus, pecahannya. Itu membawahi Dumai Barat, Sungai Sembilan, Batu Tritip. Nah, kalau anggota saya yang ada di dalam terdata lebih daripada 100. Lebih 100 ya Bu ya. Yang sudah terdata lebih dari 100. Itu aktif semua Bu anggota? Aktif di dalam grup aktif. Biasalah kalau namanya organisasi ini kan naik turun, itu aktif itu kan naik turun. Jadi Ibu membatasi atau tidak Bu untuk ini kan lembaga juga tidak harus orang Melayu ya Bu ya? Ya karena memang dari DPP-nya juga seperti itu. Seperti bukan itu, saya sendiri iya. yang membatasi. Kita kan punya Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat kita berada di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Nah, itu memang motonya itu memelayukan yang tidak Melayu. Karena jadi orang kalau, Melayu sudah pasti Melayu. Kalau yang mau bergabung Laskar Melayu itu masih bisa? Masih bisa. Oh, masih saya bisa. sendiri bukan orang Melayu asli, tetapi saya pimpinan di sini. Enggak, maksudnya tidak membatasi kuota maksudnya? Oh, tidak. Berarti dengan bisa siapa saja yang mau bergabung. Siapapun mau bergabung, siapapun yang ingin bergabung, kami terima dengan Ibu terima dengan hati. Selain itu apa lagi Bu organisasi yang Ibu geluti? Saya sekarang juga sebagai ketua harian ILDI provinsi. ILDI itu Ikatan Langka Dansa Indonesia. Jadi saya ketua hariannya juga. Kemarin alhamdulillah pada saat ikut acara di Palembang dapat juara 3 ya, Riau. Kemudian saya juga beratnya itu berkecimpung di bidang yang lain lagi, tetapi sekarang masih baru menata di KONI. Oh, Ibu masuk KONI ya, bergabung di KONI. Itu. Bu, apa nih Bu harapan Ibu kepada perempuan yang ada di Kota Dumai, bahwasanya tuh ini boleh ya? Oh iya boleh Bu. Lumayan. Bahwasanya tuh perempuan tuh juga bisa memimpin gitu. Jadi kan jatuhnya Rizka pandang Ibu ini sebanyaknya di dalam organisasi Ibu atau di dalam kelas Ibu, balik lagi ke sekolah, Ibu menjadi ketua kelas, dan Ibu sekarang di organisasi atau di politik juga Ibu menjadi ketua gitu ya Bu. Apa sih Bu harapan Ibu untuk atau masukan Ibu untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Dumai khususnya yang masih muda-muda supaya bisa nih terinspirasi dari Ibu gitu. Jadi gini, kalau prinsip saya seperti ini, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk bertanya. Karena saya sampai saat ini pun tidak pernah bosan untuk belajar. Jadi tidak ada sekarang bahwa pimpinan itu harus laki-laki. Jadi kalau perempuan mampu, kenapa tidak? Gitu. Maju aja ya Bu. Maju. Usia saya sudah di atas kepala 40, saya ngambil S3.
Sekarang S3 Ibu? Sudah tamat. Sudah tamat. Sudah selesai. Ngambil S3 dan saya tidak pernah bosan untuk belajar. Orang bertanya untuk apa? Masih mau sekolah, masih apa? Ya ilmu itu kan didapat di mana saja sebenarnya. Tetapi dengan saya mendapatkan ilmu resmi, ya terkait dengan bidang yang saya geluti juga. Nah mudah-mudahan, mungkin Allah tadi kan berkata lain nih. Saya sudah maju 2019 di legislatif. Tapi Allah berkata lain, takdir saya belum ada di sana. Kemudian ini juga 2024 masih tetap menjadi runner up. Nah mungkin belum di sana. Nah sekarang saya coba nanti di bidang saya kembali. Mungkin memang garis tangan saya belum ada di sana. Rizka. Nah, jadi untuk pesan saya kepada para perempuan, jangan pernah menyerah. Perempuan juga bisa memimpin ya Bu ya. Ya, jangan pernah menyerah, selalu ingin belajar dan belajar. Nah, jangan takut dikritik. Jangan takut dikritik, itu Jangan juga takut dikritik. untuk perempuan. Iya. Baik, ada lagi nggak Bu organisasi Ibu yang lainnya? Kayaknya banyak banget. Banyak banget, tetapi yang saya pegang saja, yang saya terangkan, yang saya jelaskan Rizka, karena bagaimanapun ya mungkin waktu juga memisahkan kita kan. Saya yang jadi host ini sekarang berarti ya. Iya. Ibu kan ada acara juga nih ya Bu ya. Kebetulan. Baik, mungkin sampai di sini aja kita bincang-bincang bersama Ibu Nita yang banyak banget nih yang dipimpinnya sebuah organisasi di Kota Dumai. Barangkali apa cerita Ibu Nita ini menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Kota Dumai. Untuk yang mengenal Ibu Nita, apalagi teman-teman alumni SMA Negeri 2 Kota Dumai, boleh bantu komen apa aja sih lagi keunikan atau cerita-cerita Bu Nita yang menarik atau yang terlintas, teringat untuk teman-teman Bu Nita, boleh komen di channel YouTube kami. Untuk yang komennya lebih menarik dan mengenakan hati kami, pastinya bakal ada giveaway dari kami. Saya Rizka Gustimirta, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.